Halo guys, jumpa lagi di channel Talput Vespa. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya. Nah guys, jadi sore ini aku mau bahas tentang knalpot ya. Ini di hadapanku itu udah banyak knalpot. Dan ini tipenya itu beda-beda ya guys. Ada yang tipe buang kanan standar tune up, buang kanan yang tipe buat kompetisi atau FFA, ada yang buang kiri ini tipe standar tune up, dan ini ada juga yang tipe standar bawaan Vespa. Nah, di sini aku mau bahas tentang ini ya, peruntukannya. Jadi kalau yang tune up buang kanan itu cocoknya buat yang Vespa speknya seperti apa, yang model kanan kompetisi itu cocoknya buat Vespa yang speknya seperti apa, dan yang lainnya pun akan aku bahas juga ya. Nah, jadi yang pertama itu mau aku bahas tentang yang model tune up ini ya, model tune up yang buang kanan. Jadi ini aku singkirin dulu ya biar enak. Nah, jadi guys, ini di depan udah ada model buang kanan yang tipe tune up. Nah, ini mereknya ML89 ya. Ini knalpot bikinannya Mas Gigiso Gram Vespa. Jadi untuk knalpot ini speknya diperuntukkan untuk tune up harian ya, atau intinya Vespa yang udah tune up tapi buat harian. Intinya spek-spek yang enggak terlalu tinggi. Ini cocok banget. Untuk stop and go, untuk atasan itu enak, dengan catatan nggak terlalu buat ngebut banget. Buat ngebut enak asal settingannya oke. Cuman kalau kita mau pengen yang bener-bener buat ngebut atau kompetisi, itu ada lagi peruntukannya. Nah, kalau ini peruntukannya itu buat tune up harian. Jadi kalau mesin misalkan modelnya model standar, itu lebih cocok pakai ini ya, lebih enak. Pakai yang kompetisi pun enak, cuman itu menurut aku pribadi itu malah mubadir ya. Jadi ketemunya itu karena si mesin itu speknya belum terlalu tinggi, pakai knalpot yang kompetisi itu biasanya itu bawahnya nanti akan kerasa agak lebih delay, intinya agak lebih lelet sedikit biasanya untuk yang buang kanan ya. Cuman kalau memang Vespa teman-teman itu speknya udah agak tinggi, itu sebenarnya oke-oke aja. Cuman ini peruntukan yang buat standar, karbu Jepangan, karbu Vespa nggak masalah. Tapi intinya ini buat standaran, ini enak, udah teruji. Nah, buat teman-teman yang pengen cobain pakai knalpot racing, dan ini harganya itu nanti bisa langsung ini ya, ditanyakan aja ke penjualnya. Ini untuk penjualnya namanya IG-nya itu Gigiso Gram Vespa. Nah, ini untuk tipe yang tune up standar. Nah, sekarang aku mau bahas yang tipe kompetisi. Nah, ini yang tipe kompetisinya guys. Jadi untuk yang tipe standar sama kompetisi itu ada bedanya ya. Ini yang tipe kompetisi itu untuk ukuran tabungnya itu lebih besar. Untuk ukuran tabungnya lebih besar. Ini ukuran tabungnya, ukurannya nanti nih, aku ada meteran, tak meter ya. Nanti yang tadi juga coba tak ukur. Nah, ketemunya ini 35 ya guys, 35 kurang sedikit lah. Ini untuk kompetisi cukup, ini ukurannya tuh, untuk ukuran tabungnya. Dan untuk ukuran lehernya pun modelnya itu udah cacing, jadi nggak ada yang ketekuk di dalamnya. Ini memang buat kompetisi, tapi di sini walaupun buat kompetisi itu nggak semata-mata Vespa itu buat balapan ya. Jadi yang aku maksud Vespa kompetisi itu untuk Vespa yang speknya udah lebih besar. Intinya untuk yang seher gede, yang udah pakai blok aftermarket, ini lebih cocok pakai ini, jadi nggak terlalu ngempet. Tapi kalau yang standar, blok-blok masih blok Vespa, ini pakai ini udah worth it gitu guys. Nah, untuk yang lainnya, di perbedaan yang lainnya, yang jelas itu dari segi ukurannya ya. Dari segi ukuran diameter tabungnya sama diameter lehernya itu berbeda. Nah, untuk tipe kompetisi ini sendiri sebenarnya dipakai Vespa yang standar pun oke, masuk. Asalkan teman-teman, intinya gini ya, kalau yang tipe kompetisi kan harganya lebih mahal dari yang tipe standar. Jadi kalau memang teman-teman suatu saat pengen nge-up
Vespa teman-teman, mesin Vespa teman-teman yang tadinya katakanlah 0M atau masih menggunakan seher standar, mau dipakein seher Ninja atau RE King atau pakai blok aftermarket, ini rekomendasi pakai yang model ini, pakai yang model tipe kompetisi. Karena kalau yang tipe standar menurut aku buat yang blok-blok yang aftermarket itu agak kurang sedikit ya. Cuman kalau untuk blok-blok Vespa masih oke lah. Untuk blok Vespa porting tune up harian itu masih oke. Ya untuk knalpot itu memang udah ada spesifikasinya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk knalpot standar biasa dipakein ke mesin yang udah spek tinggi ya. Yang jelas intinya butuh upgrade juga di bagian knalpotnya. Dan sebaliknya, kalau kita pakainya mesin-mesin biasa atau mesin yang dari segi kompresi itu masih rendah ataupun dari segi yang lainnya itu masih standar, bener-bener standar, menurut aku ya lebih baik pakai standar. Karena kalau dipaksain pakai knalpot yang tipenya tipikal ini ya, tipikal buat high performance atau performa tinggi, itu biasanya nanti kalahnya itu di bawahnya agak kurang, jadi di bawahnya itu agak lelet. Nah ini untuk tipe yang model ini peruntukannya ini bisa buat tune up harian yang mau up ke atas, bisa juga buat kompetisi. Nah kalau yang ini, kalau yang tadi ya, aku balik lagi yang tadi. Kalau yang ini bisa buat yang harian standar, bisa harian tune up. Tapi kalau buat kompetisi mending pakai ini. Oke, ini untuk dua jenis knalpot ini udah aku bahas ya. Jadi ini sesuai untuk peruntukannya. Nah sekarang aku mau bahas tentang yang model buang kiri. Nah ini buang kiri itu aku ada yang dari DRC Victory. Jadi untuk buang kiri itu macam-macam juga. Ada yang tipe kompetisi, ada juga yang tipe standar. Kebetulan ini aku ada contohnya itu yang tipe standar ya guys. Jadi ini buat standar tune up aja. Jadi ini untuk buat standar tune up. Kalau buat kompetisi itu biasanya ini lebih panjang dan diameter ininya lebih gede. Ini buat standar tune up. Kebetulan aku kalau yang buat kompetisi itu ada tapi masang di motor, jadi enggak ya, ini udah terlalu banyak ya. Jadi intinya kalau ini buat standar tune up oke. Tapi kalau mau buat mesin yang terlalu gede, performa tinggi, apalagi udah pakai blok aftermarket dan intinya udah performa tinggi, ini kurang ya. Ini kurang. Cuman pemakaian knalpot kiri yang tipe kompetisi aku nggak nyaranin buat Vespa yang standar. Kalau buat Vespa standar, kalau mau ambil yang kompetisi mending yang tipe kanan. Soalnya gini ya guys, jadi kalau yang tipe kompetisi tipe kiri itu kalau dipakein buat mesin yang bener-bener standar itu bener-bener nggak enak. Menurut aku itu bener-bener nggak enak, karena untuk knalpot kompetisi yang tipe kiri itu butuh banget tenaga yang bener-bener gede atau spek yang udah tinggi. Kalau dipaksain pakai knalpot buang kiri yang tipe kompetisi, nanti ketemunya motor itu di bawahnya loyo banget. Intinya kerasanya itu ngempos. Kalau yang tipe kompetisi tapi yang buang kiri. Beda kalau yang buang kanan. Kalau yang buang kanan masih oke lah, masih bisa masuk karena tipikal buang kanan itu nggak langsung plong. Jadi kalau buang kiri kan seperti ini ya, jadi langsung plong tenaganya ke sini. Kalau gembungan, kalau yang tipe kompetisi ininya lebih besar. Kalau perut tabungnya ini lebih besar, tentunya harus tenaga yang lebih besar juga. Kalau tenaganya kecil, untuk intinya pembuangannya itu harus gede. Kalau nggak gede ya percuma, intinya lelet, intinya kayak gitu. Motornya itu lelet dan RPM-nya susah untuk naik, seperti itu guys. Dan kalau yang jenis seperti ini kan tipenya buang kiri tapi tipe standar tune up, itu masih oke untuk harian, masih oke untuk yang, tapi aku nyaranin juga buat yang udah tune up, minimal tune up harian. Kalau yang masih bener-bener standar itu aku saranin mendingan kalau mau pakai yang tipe racing ya. Kalau tipe racing aku mending saranin pakai yang buang kanan. Kalau buang kanan mau pakai yang kompetisi atau yang standar tune up itu masih masuk.
Dan kalau misalkan Vespa teman-teman itu standar, dipakai yang kompetisi pun masih oke, karena dia delaynya nggak terlalu kayak buang kiri. Kalau buang kiri itu benar-benar butuh tenaga yang gede untuk bisa membunyikan atau bisa menghasilkan tenaga atau power yang gede, intinya seperti itu. Cuman kalau dipaksain ya bisa-bisa aja dipasang, cuman nanti nggak maksimal, intinya seperti itu ya guys. Jadi untuk knalpot ini bisa teman-teman aplikasikan sesuai dengan spek Vespa teman-teman sendiri, jangan ikut-ikutan sama teman-teman yang lain ya. Jadi kadang ada yang intinya ikut-ikutan, kok dia mesinnya itu dipakein knalpot ini enak sedangkan punya aku itu nggak enak. Nah balik lagi ke spek mesinnya teman-teman sendiri itu sama nggak sama spek mesin dia, intinya seperti itu. Jadi untuk spek mesin kan masing-masing ya, jadi ada yang cocok ada yang enggak, intinya seperti itu. Apalagi kalau memang dari segi spek itu memang udah berbeda, ya udah pasti akan berbeda hasilnya. Walaupun knalpotnya sama, kalau speknya ada yang berbeda udah pasti hasilnya berbeda, dan rasanya pun kalau kita pakai itu pasti berbeda. Nah oke, untuk buang kiri aku rasa udah cukup. Sekarang aku mau bahas tentang buang, oh bukan buang kiri ya, jadi ini standar. Nah ini bentuk asli Vespa standar itu seperti ini knalpotnya. Jadi untuk Vespa standar ya, untuk peruntukannya buat Vespa standar ini lebih enak diaplikasikan ya untuk daily ya, jadi untuk harian, memang benar-benar harian. Dan untuk jenis yang model ini kan standar bawaan eksklusif 2 ataupun Excel ya, ini buat RPM bawahnya enak banget, buat RPM bawahnya enak banget, narik banget. Tapi kelemahannya kalau knalpot standar ya yang pasti ngempet di bagian atasnya, itu ngempet, nggak bisa plong. Karena ya gitu, untuk knalpot standar memang peruntukannya ya buat Vespa standar. Bisa ini dipasang di Vespa-Vespa yang tune up, cuman ya itu untuk performanya pasti beda dengan yang tipe racing. Dan biasanya itu untuk kecepatan maksimal berapa km, biasanya itu 100 itu mungkin bisa ya, tapi itu segitu udah terlalu maksain menurut aku. Dan ya efeknya mesin terlalu geder, terlalu kerasa ya, intinya kerja keras banget. Intinya power mesin udah gede tapi penyalurannya kurang gede, dari knalpotnya itu nggak mendukung. Ini yang tipe standar. Tapi ini kalau dipakai buat naik gunung, buat intinya buat jalan-jalan naik gunung, jalan-jalan yang nanjak itu enak banget. Cuman ya itu buat top speedan agak kurang. Balik lagi ke spek atau ini ya, medan teman-teman sendiri. Pengennya itu knalpot itu mau buat standar, buat stop and go, buat top speed, ataupun buat naik gunung, intinya kayak gitu. Kalau pengen yang top speed, ambil yang buang kiri. Dengan catatan buang kiri itu speknya udah memenuhi ya. Jadi untuk speknya itu udah oke. Apalagi kalau ambil buang kirinya yang tipe kompetisi. Nah itu wajib untuk spek mesinnya udah tinggi. Nah kalau tipe kalian yang senang stop and go tapi tetap pengen atasannya oke, ambil yang buang kanan tapi yang tipe kompetisi. Jadi kalau tipe kompetisi itu tetap tabungnya itu lebih gede, lebih responsif juga untuk bawahnya. Jadi bedanya kalau buang kanan sama buang kiri yang tipe kompetisi ya. Jadi kalau buang kanan itu banyak digunakan itu buat road race. Biasanya teman-teman itu pakai yang buat road race. Sedangkan yang buang kiri itu biasanya buat drag race ya. Jadi kalau buat road race kan dia selalu memikirkan untuk turun gigi ataupun dari RPM 123 itu, gigi 123 itu enak semua. Jadi nggak hanya mikirin top speed, tapi untuk RPM dari bawah menengah ke atas itu dapat maksimal semua. Beda kalau yang tipe buang kiri kompetisi itu biasanya itu maksimalnya itu buat atasannya biar dapat top speednya enak. Nah untuk pembahasan knalpotnya itu kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi untuk teman-teman yang pengen merubah atau ganti knalpot dari yang tadinya standar mau pakai racing, bisa ditentukan pilihannya itu sesuai dengan kebutuhan mesin Vespa teman-teman sendiri, dan bisa disesuaikan dengan karakter atau cara berkendara teman-teman sendiri. Kalau yang tipe kalian senang ngebut top speed, ambil yang buang kiri.
dengan catatan spek mesinnya udah oke. Kalau pengen yang dapat tengah-tengahnya, top speednya oke tapi nggak terlalu kenceng banget, tapi stop and go-nya enak tapi tetap dapat top speed, ambil yang buang kanan tapi yang tipe kompetisi. Kalau yang buat harian banget, jarang ngebut, intinya stop and go enak tapi nggak ngebut-ngebut banget, ambil yang buang kanan yang tipe tune up biasa. Nah, kalau buang kiri yang tipe tune up biasa itu biasanya tetap agak, biasanya itu buat Vespa-Vespa yang udah tune up lah intinya. Kalau yang standar banget aku nggak rekomendasiin sih. Soalnya kalau yang standar banget biasanya itu kalau buang kiri ya itu delaynya terlalu banyak. Makanya butuh tetap standar tune up. Kalau yang buang kiri itu maksimal, itu minimal udah tune up lah intinya seperti itu. Seher udah gede, intinya udah enak, kompresinya udah tinggi, pakai yang tipe buang kiri mantap. Nah, untuk pembahasan knalpotnya aku rasa cukup sampai di sini ya. Jadi buat teman-teman yang bingung atau teman-teman yang masih ragu, bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa disebutkan juga untuk spek Vespanya seperti apa dan cocoknya pakai knalpot apa. Tapi balik lagi, itu tergantung selera teman-teman sendiri. Oke, sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.